Intinya tuh, 5 obat ini akan disuntikan kepada satu pasien dengan dosis yang berlebih. Hai guys, selamat datang di channel aku! Yeay! Dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku mau ceritain ke kalian tentang salah satu kasus kriminal, yaitu pembunuhan tersadis yang ada di Jerman. Pelakunya itu adalah Niels Hogels. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang belum dengar, mungkin juga ada yang udah dengar. Niels Hogels merupakan seorang perawat di Jerman yang melakukan kasus pembunuhan tersadis dengan jumlah terbanyak setelah pasca Perang Jerman. Dan ia juga dijuluki sebagai pembunuh berantai terburuk di Jerman. Mau tahu alasannya? Kenapa? Tapi sebelum itu, aku mau kasih tau kalian dulu tentang latar belakang dari Niels Hogels. Ada kayak pepatah kan yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nggak harus disayang. Kita mau kenalin dulu siapa Niels Hogels, apa latar belakangnya, siapa keluarganya, siapa nama aslinya. Udah siap? Kita mulai. Niels Hogers merupakan laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Desember 1976 di Wilhelmshaven, Lower Saxony, Jerman. Niels Hogels mempunyai satu orang kakak perempuan yang tidak pernah disebutkan namanya. Nah, kalau yang kalian tadi masih ingat, aku kan bilang Niels Hogels ini berprofesi sebagai perawat. Dan ternyata Niels Hogels ini berprofesi sebagai perawat mengikuti jejak dari ayah dan neneknya. Ayah dan nenek Hogels merupakan seorang perawat yang juga bekerja di Jerman. Sedangkan ibu Hogels merupakan seorang paralegal. FYI, bagi kalian yang belum tahu, paralegal itu adalah seseorang yang membantu pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasusnya dengan melakukan riset, penyelidikan, hingga analisis. Ya, kayak kalian boleh sebut dia sebagai asisten hukum. Ketika ayah Hogels masih aktif bekerja sebagai seorang perawat, ayah Hogels bekerja di rumah sakit St. Wilhelm di Wilhelmshaven. Bagi kalian nih yang mungkin mikir kenapa sampai Hogels ini bisa melakukan pembunuhan, ini mungkin karena dia itu mengalami kekerasan pada masa kecilnya sehingga menimbulkan dendam dan lain-lain, dan ternyata enggak. Karena Hogels bersaksi bahwa masa kecilnya baik-baik saja dan sangat nyaman gitu loh. Dia merasakan masa kecil yang memang seharusnya dirasakan oleh anak-anak. Nah, seperti perawat pada umumnya, Hogels pun menempuh pendidikan dari mulai sekolah, habis itu perguruan tinggi, hingga ke pelatihan kejuruan. Hogels berhasil menyelesaikan pelatihan kejuruannya pada tahun 1997, dan untuk pertama kalinya Hogels bekerja di rumah sakit yang sama tempat ayahnya dulu masih aktif bekerja sebagai seorang perawat, yaitu rumah sakit St. Wilhelm di Wilhelmshaven. Semua aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Hogels ini berawal pada tahun 1999 ketika ia dipindah tugaskan bekerja ke rumah sakit Oldenburg di Lower Saxony, Jerman. Dan tentunya bekerja juga sebagai seorang perawat. Niels mengaku bahwa seluruh aksi kejamnya ini bermula dari rasa bosan yang menghampirinya, dia bilang. Jadi dia merasa bosan dengan pekerjaannya sebagai seorang perawat. Dia menganggap pekerjaannya sebagai seorang perawat itu datar. Dia ngerasa kalau misalkan dia seorang perawat itu datar, cuman nyembuhin pasien, cuman bantu dokter, cuman kasih obat, cuman berusaha untuk pasien itu selamat, dan lain-lain, dan itu dia lakukan selama bertahun-tahun. Dan dia ngerasa bosan. Dan seluruh aksinya itu cuma didasari oleh rasa bosan. Hingga pada tahun 2000, Hogels memutuskan untuk melakukan sebuah hal untuk menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Maksudnya dengan pahlawan adalah agar rekan kerjanya menganggap Hogels ini hebat. Kenapa hebat? Jadi, rencana Hogels seperti ini. Ia akan menyuntikkan 5 jenis obat sekaligus yang diresepkan dokter ataupun tidak diresepkan dokter. Intinya tuh, 5 obat ini akan disuntikan kepada satu pasien dengan dosis yang berlebih, dan bahkan 5 obat ini, kayak kalau misalkan pasiennya tidak membutuhkan obat itu, dia akan tetap memberikan kelima jenis obat tersebut kepada pasien tersebut. 5 jenis obat itu yaitu Achmalin, Sotalol, susah kali sumpah ya, daripada aku salah, baca aja ya. 5 jenis obat itu adalah Achmalin, Sotalol, Lidocaine, Amiodaron, dan Calcium Chlorida. Yang tadi aku bilang, jadi 5 jenis obat ini dia suntikan kepada satu pasien, butuh nggak butuh disuntikin dengan dosis yang berlebih. Pasien mengalami overdosis dan juga mengalami aritmia jantung atau penurunan tekanan darah. Gila banget kan? Kayak, disuntikkan aja 5 obat ini, habis itu kayak overdosis, like kalau datang ke rumah sakit buat sembuh, pulang malah Gel. Nah, saat pasiennya ini mengalami sekarat lah, Hogels akan muncul sebagai seorang pahlawan yang akan membantu pasiennya menolong sekuat tenaga menolong pasiennya agar pasiennya bisa sembuh. Itu dengan cara satu hal, ia akan melakukan CPR.
Jadi kalau pasiennya sudah mengalami efek samping dari penyuntikan 5 jenis obat yang ia berikan, ia langsung akan memberikan CPR. Maksud dia pahlawan itu adalah jadi kayak orang lihat, ih, Huggles berusaha banget nolongin ini orang yang udah sakit, seperti itu. Aksi kejinya ini belum diketahui oleh pihak rumah sakit. Dan hingga pada tahun 2003, ia memutuskan untuk pindah bekerja ke rumah sakit Delmenhorst di bagian utara Bremen. Dan setelah Huggles resmi diangkat menjadi seorang karyawan baru setelah seminggu bekerja di sana, ia melanjutkan aksi kejinya tersebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Dan kalian tahu, karena praktik kejam yang dilakukan Huggles, peningkatan kematian di UGD rumah sakit tersebut semenjak ia bekerja meningkat 5-10%. Hingga pada tanggal 22 Juni 2005, ketika Huggles sedang menyuntikkan Achmalin ke pasiennya, aksinya tersebut dilihat oleh salah satu petugas di rumah sakit. Ketika petugas rumah sakit tersebut melihat aksi Huggles yang menyuntikkan Achmalin kepada pasiennya, ia langsung melapor ke manajemen rumah sakit. Dan kalian tahu, manajemen rumah sakit memutuskan untuk tidak melaporkannya ke polisi dan tidak menegur Huggles sama sekali. Kesel gak sih? Kayak udah ketahuan, udah dikit lagi tuh kan. Tinggal dilaporin aja kan. Pada tanggal 24 Juni 2005, aksi Huggles ini akhirnya terungkap karena Huggles tertangkap basah sedang melakukan praktik kejamnya ini, dan akhirnya ia ditangkap polisi. Tapi kalian tahu, pihak rumah sakit mengaku menyesal tidak melaporkan Huggles lebih awal. Yang tadi aku bilang, si petugas rumah sakit yang lihat itu pada tanggal 22 Juni. Sedangkan Huggles ditangkap itu pada tanggal 24 Juni. Berarti ada 2 hari dong. Dengan jangka waktu 2 hari, Huggles telah membunuh 2 pasien. Dan pasien yang terakhir dibunuh oleh Huggles meninggal pada jam 7 malam. Pada tahun 2008, Huggles dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan didakwa 7 tahun penjara. Kemudian nih, ada seorang jurnalis wanita yang mungkin dia merasa kalau misalkan pengadilan Huggles ini belum selesai gitu loh. Maksudnya kayak, kenapa cuma segitu hukumannya? Dan dia juga merasa bahwa banyak kejahatan-kejahatan yang masih banyak belum terungkap yang dilakukan oleh Huggles. Akhirnya, jurnalis wanita ini pergi ke kantor polisi dan ia melaporkan bahwa ada kemungkinan Huggles membunuh ibunya sendiri dengan cara yang sama dengan ia membunuh pasiennya, karena ibu Huggles dilaporkan meninggal tidak lama sebelum penangkapannya. Dan ditambah, banyak ketidakjelasan penyelesaian kasus kematian di 2 rumah sakit tempat Huggles pernah bekerja, yaitu Oldenburg dan Delmenhorst. Akhirnya, karena laporan ini, Niels kembali disidang pada bulan Januari 2015, dan ia membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa korban dari aksi kejamnya tersebut sudah mencapai 90 orang dan 30 orang diantaranya meninggal karena gagal saat dilakukan CPR. Dan ia juga menyatakan dengan yakin bahwa tidak ada korban meninggal lainnya di luar 30 orang tersebut. Dan dia juga akan bertanggung jawab penuh untuk aksi-aksi kejamnya kepada 30 orang yang meninggal tersebut. Di persidangan tersebut, akhirnya hakim menyatakan bahwa Huggles bersalah atas 2 pembunuhan dan puluhan percobaan pembunuhan, dan dia dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. Tetapi polisi yang menangani kasus Huggles ini merasa pasti korban dari Huggles ini lebih dari 90 orang. Dan akhirnya polisi melanjutkan investigasi dengan cara menganalisis 130 mayat di Jerman, Polandia, dan Turki yang meninggal selama menjadi pasien di rumah sakit di tempat Huggles pernah bekerja. Dan akhirnya polisi menduga bahwa korban dari praktik kejam Huggles ini lebih dari 200 orang. Lalu dilakukanlah sidang lagi kepada Huggles yang diperkirakan akan menjadi sidang terakhir dari kasus pembunuhan dan praktik kejam Huggles terhadap pasiennya, yaitu pada bulan Mei 2019. Namun, pengadilan tidak dapat menetapkan apapun terhadap dugaan polisi tersebut ataupun terhadap analisis dari 130 mayat yang telah diidentifikasi tersebut. Karena adanya kesenjangan ingatan pada Huggles, dan mungkin sebagian besar dari korban tersebut sudah dikremasi sebelum diotopsi, jadi kayak kurang lebih kayak nggak ada buktinya gitu loh. Hakim Sebastian Buherman juga menyebutkan bahwa aksi keji dan praktik kejam yang dilakukan oleh Huggles ini merupakan pembunuhan yang tidak bisa dipahami, dan juga mengatakan jumlah korban yang telah dibunuh oleh Huggles melebihi batas imajinasi manusia. Dan karena tindakan kejamnya dan praktik kejamnya ini, Huggles dilarang untuk melakukan praktik perawatan seumur hidupnya. Secara kriminologi, Huggles dijuluki sebagai Angel of Death, di mana artinya merupakan seorang pembunuh sebagai tenaga kesehatan dan menargetkan pasien sebagai korbannya. AFP pernah melaporkan bahwa Huggles akan bersorak sangat gembira jika ia berhasil menyelamatkan pasiennya. Dan sebaliknya, jika ia tidak berhasil menyelamatkan pasiennya, ia akan terpuruk dan sangat menyesal.
Udah gak ada gunanya pun menyesal, sudah meninggal, udah melayang tuh nyawa orang. Orang kepala polisi bernama Ernst Kim juga mengatakan bahwa Huggles menyasar kepada pasien-pasien yang sedang kritis dan memilihnya secara acak. Dan sekarang pada intinya, Huggles sudah dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup dan tidak boleh melakukan praktik perawatan seumur hidupnya. Dan jadi, gimana menurut kalian guys? Apakah Huggles pantas untuk mendapati hukuman seberat itu? Atau bagaimana pendapat kalian tentang apa yang dilakukan Huggles kepada pasien-pasiennya? Komen di bawah, karena aku juga pengen tahu pendapat dari kalian guys. Segitu aja videoku hari ini tentang membahas kasus kriminal tersadis di Jerman. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga bisa mengetahui kasus-kasus yang ada di dunia ini yang sudah terungkap maupun belum terungkap. See you on my next video!